المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil ma'mumi ayu amina fil jahriyah ma'a imamihi in sami'a qira'atal imam wa illa fala yu'amminu wa kharaja malau kana kharijas shalah fa sami'a qira'atu ghairihi min imamin wa munfaridin fala yusannu lahu ta'minu walaysa fis sholati ma tusannu muqaranatal imami fi illa hadza fa illam tatafaq lahu muqaranatu ammana akibahu ila akhirih. Shadaqallahul azim. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'lim, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah, berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas hal-hal yang disunahkan untuk si makmum ketika berjamaah di dalam sholat yang bangsa banter. Bangsa banter itu Pak, bangsa yang dikeraskan Fatihah, dikeraskan susulatannya seperti maghrib, isya, subuh. Itu jahriyah. Ada lagi yang surur, yang samar. Mana waktu zuhur dan asar. Itu tidak sunnah, tidak wajib untuk kita mengkeraskan suara ketika membaca Fatihah. Gitu ya. Nah, jadi di sini kata Imam Nawawi, wa yusannu lil ma'mumi, sunnah untuk si makmum membaca amin fil jahriyah. Tapi awas, di tempat sholat yang bangsa jahriyah, bangsa maghrib, isya dan subuh. Gitu ya. Jadi umpamanya ada si imam sholat zuhur kalau nggak asar. Gitu ya, sholat zuhur, sholat asar. Ini si imam mungkin lupa atau mungkin kelabasan pengen baca Fatihahnya dikerasin. Nah itu kita nggak sunnah baca amin ketika si imam beres baca walaupun nggak sunnah. Gitu ya. Lagi mana ma'a imam ini itu pun kalau insami'ah, kalau terdengar oleh kita, umpamanya di bangsa jariah nih tadi sholat maghrib, ini si imam baca Fatihah cuma tidak terdengar, artinya apa? Dielonkan.
volumenya tidak ditinggikan sehingga tidak terdengar oleh si makmum. Nah itu gimana kita qiraatul imami? Kalau tidak terdengar suara si Fatihah si imam, itu kita membaca masing-masing. Kira-kira jelas tidak? Gitu ya. Kalau misalkan si imam, gitu ya, sesudah Allahu Akbar tidak terdengar baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin dan seterusnya, nah itu sunnah bagi si makmum untuk membaca qiraatul Fatihah. Gitu ya. Wa illa fala yu'minu. Jadi jangan diaminkan kalau si imam memang tidak membaca surat Fatihah. Gitu ya. Fala yu'minu. Nah, terkecuali fa kharaja malaukan akharija sholat. Terkecuali kalau ada orang yang baca Fatihah di luar sholat. Kita lagi di luar sholat, tiba-tiba ada yang dengerin lagu, kebetulan yang dengerin di HP itu baca surat Fatihah di Mekah lagi, gitu ya, kok enak tanyaannya, Alhamdulillahirabbil alamin, gitu, sampai walaupun di luar sholat. Nah itu tidak disunahkan untuk membaca amin. Tapi kalau bapak baca amin juga tidak jadi masalah, nggak haram nggak apa. Cuman ini lagi nguji kesunahan, jadi tidak disunahkan. Fasami'a qira'atu ghairihi min imamin wa munfaridin. Apa ini yang disebut munfaridin? Umpamanya bapak semua udah beres sholat maghrib, gitu ya, lagi nongkrong lah di luar, nunggu sholat isya. Ada sekelompok orang, gitu, yang baru datang jamaah, kan ada imam, dia baca Fatihah. Benar orang kita di luar, itu nggak sunnah kita ngomong gini beres walau dolim kita bilang di luar amin, nggak sunnah. Meskipun kita terdengar saling ngeledeknya, gitu ya, tidak sunnah. Gitu ya. Mana lagi? Fala yusannu, dan tidak disunahkan lagi lahu ta'minu membaca amin walaisa fis sholati, kalau bukan di dalam sholat seperti tadi. Kalau bukan di dalam sholat itu tidak sunnah, gitu ya, tidak di dalam sholat itu tidak sunnah membaca amin, gitu ya. Tapi kalau kita merujuk kepada tafsiran Imam Nawawi di sini dijelaskan, mana tafsirannya. Jadi ketika orang yang indal huduril mu'affiki inat tatawwi nasobul mizani siroto. Jadi wa yusannu lil qari'i ba'da firaghihi minal Fatihah falahu qira'atu ba'dahu amin. Jadi memang ketika di sini khususnya untuk orang yang membaca surat Fatihah ketika beres sunnah membaca amin. Nah, amin itu Pak kalimat isim, cuman bermakna istajib du'ana, bermakna fiil. Fiilnya fiil amar. Nah, gitu ya, kalau ngaji kalimat, mumpung ya mana kalau ngaji kalimat. Nah, jadi itu kalimat isim amin. Awas. Jadi Arab itu Pak kalau huruf satu aja yang pendek itu beda mana. Kadang-kadang ada yang amin, ada yang amin. Mana Ustadz yang benar? Yang benar itu di sini alifnya dipanjangkan, mimnya juga dipanjangkan. Amin. Itu maknanya istajib doa. Ya Allah, ijabah doa kami. Gitu ya, bukan amin. Tapi memang ada di dalam kitab Fathul Mu'in ditafsirkan oleh I'anatul Thalibin, ada juga yang mengatakan amin, kata hiji kaul, kata satu kaul amin, kata satu kaul amin. Tapi kita kaul yang rojeh, yang lebih sahih, panjangin dua-duanya amin, gitu ya. Itu mengawalku kepada kalimat isim yang bermakna fi'il amar. Amin, yang itu getak deh, gitu ya. Yang kita baca Fatihah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Getak ingong ya Pak. Biasanya tarawih kan. Gitu ya, geraan. Itu enggak boleh sebenarnya kayak gitu. Sebab enggak kedengar kalimat amin. Amin, amin, Pak.
Gitu doang ngepung mak rampek panas. Amin gitu. Pak gede-gede suaranya. Gitu ya. Jadi dilanjutkan fala yusannu lahu ta'minu wa laysa fis shalat. Adapun walau qara'al ma'mumu ma'al imami fardhon ma'a kafahu ta'minu wahidan. Ada masalah baru kata Imam Nawawi. Gimana Ustaz? Gimana Imam? Kalau misalkan ada si makmum baca Fatihah, imam juga baca Fatihah, ini dibaca di bangsa Banter ya, di bangsa Maghrib, Isya dan Subuh. Kan kita sunnahnya sebagai makmum ketika beres iftitah mendengarkan si imam beres membaca surat Al-Fatihah. Tapi ini si makmum baca Fatihah bareng si imam Bismillahirrahmanirrahim. Ini makmum itu Bismillahirrahmanirrahim. Malah keduluan imam. Ini si makmum lebih dulu baca Fatihahnya. Sehingga si makmum sudah beres waladhdallin, dia membaca amin. Nah, ketika si imam, kan dia ngeduluin imam. Ketika si imam waladhdallin, gimana si makmum? Sunnah membaca aminnya cukup sekali. Cukup satu kali, jangan dua kali. Sebab tadi sudah ngewengku ayusannu mana fardhon ma'an kafahu ta'minu wahidan. Cukup hanya sekali. Jangan membaca mentang-mentang Fatihahnya saya baca, imam baca amin amin. Amin amin enggak kamu. Kampanye oke. Gitu ya. Nah, amin. Nah, jadi cukup hanya sekali. Wa in faraqal ma'mum qabla imami amana li nafsihi, cukup hanya untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Kalau misalkan dia membaca Fatihah, tapi awas. Jadi kan ada ada runtutan dan ada tempat untuk si makmum membaca Fatihah. Mana tempatnya? Ketika si imam beres membaca surat Al-Fatihah, baru si makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi ketika membaca Fatihah si makmum mendengarkan, sunnah mendengarkan. Gitu ya. Luar daripada zikir-zikir yang lain. Itu sunnahnya yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Walau qara al-ma'mumul ma'al imami summa yu'minu lil mutabi'ati wala yantariruhu alal mu'tamadi. Nah, jadi banyak masalah kata Imam Nawawi. Kemudian bagaimana kalau ini si makmum tadi muat dewek membaca Fatihah sendiri, akhirnya tidak mengikuti si imam. Akhirnya ini si makmum ada yang mengikuti dari belakang. Dari belakang makin ngaco Pak. Imam udah beres baca Fatihah, diburi mah amin amin kene kalau udah buri. Nah, gimana itu hukumnya? Wala yattamiruhu alal muttabi'in. Nah, kemudian summa yu'minu, kalau itu mah tidak jadi masalah. Makanya disunahkan. Oh, zaman sekarang mah udah enak ya. Ada pengeras, jadi terdengar. Ini mah mungkin di zaman dulu si imam tidak terdengar Fatihahnya. Gitu ya, waladhdallin, baris yang kedua amin. Baru mungkin didengar di belakang baru terdengar amin. Atau mau lutut, si imam sudah membaca surat di belakang baru amin. Gitu ya. Gimana itu? Tidak jadi masalah. Gitu. Selama tidak merusak sholat. Faidatun, ini satu faidah, ahwalul lati yajharu fihal ma'mumu khalfal imami khamsatun. Nah, ketahuilah di dalam ibadah sholat, ahwalul lati, tingkah-tingkah seorang yang melaksanakan sholat di tempat yang jahar, di sholat yang bangsa banter, al-ma'mumu untuk si makmum, khalfal imami, khalfa itu di belakangnya imam. Artinya mengikuti si imam itu ada 5 tempat. Yang pertama halatut ta'minihi ma'a imamihi. Yang pertama yaitu tingkah membaca amin bareng sama si imam. Itu yaitu membacanya. Membaca amin. Jadi jangan, tadi kan minggu-minggu lalu sudah kita bahas. Jadi sunnah untuk membarengi amin sama si imam. Jangan mendahului, apalagi sampai mengakhirkan. Ya, jadi waladhdallin amin. Nah, memang di situ harus ada sakta.
jangan disambung, jangan diwasol. Sebab Fatihah itu Pak awas rukun. Si imam ini harus bijak dan bisa membedakan mana ayat, mana waqaf, mana pemisah surat, mana surat yang lain. Awas. Jangan sekali-kali si imam si surat Fatihah disatukan, diwasol dengan amin. Jelek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Awas. Dolin dengan amin tidak ada sekat, tidak ada sakta. Bareng dengan amin, awas bisa acak-acakan sholatnya, batal sholat kita. Gitu ya. Jadi ada sakta. Waladdallin, tarik nafas. Amin. Cukup. Gitu ya. Cukup. Halatu ta'mini ma'a imami. Itu yang pertama. Yang kedua, wa halatu du'ail imami fi qunutis subhi. Nah, yang kedua yaitu berdoa si imam ketika qunut subuh. Allahumma hdina fi man hadait. Si makmum ngikutin. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Gitu ya. Itu halatal qiyami. Gitu. Jadi sedang berbicara doa qunut. Nah, ini ada yang menarik qunut. Mungkin di sebagian keterangan kita tidak menemukan keterangan, tapi saya menemukan bersama guru-guru teman-teman yang lain pas kalimat ngalami kepada Allah, innahu la yadhillu man adait wa la yahibbu man tawalla. Kan itu disamarkan, baca masing-masing, tidak sunnah diaminkan, gitu ya. Nah, ketika dibantarkan lagi pas waktu membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu alaihi Sayyidina, itu sunnah Pak, si imam dibentarkan Pak, dikeraskan suara kita, jangan dilontar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, cukup segitu. Ada tambahnya, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Itu si makmum sunnah baca amin, gitu ya. Nah, makanya di situ ada yang mengatakan di Koncak ada menemukan masalah seperti itu. Imam, ada salah seorang imam ketika membaca sholawat disamarkan. Terus ditanya, kenapa disamarkan? Kan di situ tidak ada keterangannya untuk disamarkan, malah harus dibantarkan. Kata dia menjawabnya, ini kan sholat harus dicepatkan katanya. Jadi tidak ada dalil. Nah, jadi dari sini kita kita jelaskan dan kita perjelas untuk membaca sholawat ketika kita tingkat qunut itu si imam sunnah untuk dikeraskan, si makmum membaca amin, gitu ya. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, gitu ya. Inilah. Jadi ketika doa imam ketika membaca qunut. Wa fi qunutil witri fi nisfil akhir min Ramadan. Nah, sama juga ketika membaca qunut witir di dalam bulan Ramadan setengah akhir daripada bulan Ramadan. Sama juga makmum harus ada amin. Wa fi qunutin nazilah fi shalawatil khamsi. Ada juga di dalam qunut nazilah. Ustaz, apa sih qunut nazilah? Qunut nazilah itu Pak, kalau kita berbicara tentang riwayat sejarah dahulu, memang dulu itu belum ada qunut subuh, belum. Zaman Rasul itu tidak ada adanya qunut nazilah. Rasul ketika pada saat itu berperang melawan musuh itu menggunakan qunut nazilah, qunut meminta pertolongan kepada Allah. Digunakan di setiap waktu fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, seluruhnya menggunakan qunut nazilah, gitu ya. Dimana kita, kalau kita silakan mau yang menggunakan silakan, enggak pun enggak masalah, gitu ya. Kalau kita melawan hukum fikih yang hanya dirukunkan di sunnah abad ketika membaca qunut itu hanya sholat subuh. Makanya ketika orang imam umpamanya meninggalkan doa qunut amidan alimah, itu sunnah menggantikan
dengan sujud sahwi kalau lupa gitu ya. Tapi kalau sedang berjamaah si makmum tahu, diingatkan oleh si makmum, subhanallah, ini mungkin ngantuk si imamnya, nggak baca doa kunut gitu ya. Inilah jadi kunut nazilah dulu pertama Rasul menggunakan kunut ini di dalam sholat 5 waktu karena memohon pertolongan. Sebab ada pertambahannya ya, ketika sudah beres membaca panghalang kepada Allah, innahu may ya'izu wala ya'izu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah di situ Allahumma ansuril Islam wal muslimin, untuk mendoa keselamatan gitu ya, apapun itu. Nah itu yang dinamakan dengan nasilah. Makanya kalau misalkan ada bapak siapapun itu yang sholat gitu ya, yang sholat dimanapun, di masjid musola manapun, ketika sholat lalu tapi di akhirnya ada doa kunut, itu jangan kaget, itu namanya kunut nazilah. Gimana itu? Di Koncang ada setiap sholat Jumat. Gimana tanggapannya masyarakat? Ya namanya juga masyarakat, ada yang mau pakai, ada yang enggak, kadang-kadang ada yang enggak, amin aja ngantuk peserta doa bisa gitu ya. Gimana kita ikutin imam kunut nazilah, nggak rugi nggak apa orang yang ketika sholat membaca kunut nazilah gitu ya. Bahkan di dalam sholat kan itu orang yang sedang bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah gitu. Itu di dalam pada sholat. Makanya di para ulama mufakat waktu yang banyak ketika orang diijabah doanya itu ketika sholat gitu ya, ketika sholat. Mana menyebutkan ketika membaca Fatihah di dalam sholat itu waktu diijabah. Ada lagi yang mengatakan para ulama ketika duduk di antara dua sujud orang membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, itu waktu diijabah sholat. Makanya kebanyakan waktu diijabah sholat itu ketika waktu melaksanakan ibadah sholat. Ditegaskan memang oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu diperintahkan oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, memohon pertolongan engkau kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri, dengan sabar. Dan tidak hanya sabar, was-shalah, dan dengan sholat. Oh, berarti Allah menunjukkan korenah di sini. Sabar juga tidak cukup, Pak. Berarti hanya di lisan, tidak dilaksanakan. Umpamanya lagi kena musibah, ya Allah sabar. Aduh, gua nggak sabar hari sholat itu belum sabar, Pak. Gitu ya. Itu belum sabar. Jadi yang dinamakan takrif sabar, disabari, dilaksanakan dengan sholat. Bisabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Memang di ayat yang lain dijelaskan wa innaha lakabirah. Wa innaha lakabiratun. Itu perkara yang abad, yang berat. Luar biasa beratnya, Pak. Masya Allah. Berat. Kalau ada orang yang pekerjaannya, mohon maaf, tiap harinya mengangkat beras 5 karung, 4 karung, kuat nggak keluh sama sekali. Tapi kenapa ketika datang dohor asar, ketika datang waktu sholat panggilan Allah itu untuk mengangkat 2 tangannya doang, Allahu Akbar, 4 rakaat, sedikit orangnya yang kuat. Wa innaha lakabirah, hanya sangat berat, Pak. Gitu ya. Nah makanya di sini kalau untuk orang innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar di sini ketika dia menjalankan perintah Allah dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu orang yang bisa bersama-sama dengan Allah. Gitu ya. Nah, jadi kita dari sekarang tahu mana orang yang dekat dengan Allah dan mana orang yang memang jauh dari Allah. Kalau orang dekat dengan Allah, dia tidak akan melalaikan panggilan Allah. Tidak akan melalaikan dan tekun taat sholat 5 waktu. Itu orang-orang yang berserta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kembali. Jadi
Wa halatu fathati ala imamihi wa ma'ada dzalik yasrahu fihi. Nah, jadi yang yang kelima perkara itu wajib untuk si makmum melaksanakan membarengi si imam, gitu ya. Ahwalul lati yajharu fiha. Jadi tingkah-tingkah pertingkahan orang yang ketika membaca banter, gitu ya, si makmum di belakang si imam itu tadi ketika membaca amin. Jadi sunnah banter Pak, nggak sunnah. Maksudnya tidak diperintahkan, aminnya itu hanya amin, enggak. Amin, amin. Itu tadi maknanya istajib doa. Jangan pelit. Makanya kita lagi sedang membicarakan di luar sholat. Rasul mengajarkan dulu ada orang yang ketika lewat Rasul ada orang yang berdoa ke langit, gitu ya. Jadi diajarkannya tangan kita ini kalau bisa setara dengan pundak kita. Amin. Kalau amat ya kayak gitu masa ditinggi sekurang-kurangnya seperti ini Pak. Jangan kayak gimana? Ini kan amin, amin. Amin, amin ya Allah, amin. Kebelah amat ya doa, amin. Kapan gitu ya. Gimana mau diijabah permintaannya aja kayak gitu, gitu ya. Nah itu bagian amin, amin. Nah bagaimana? Bahkan dijelaskannya kalau doa kita ingin dan sangat didengar oleh Allah dan diijabah, itu melebihi pundak kita Pak. Gitu ya. Makanya kalau berdoa seperti ini malu kan ya kalau di depan orang banyak. Sholat ketika kita di dalam kamar di rumah kita sendiri, selepas sholat tahajud minta kepada Allah berdoa seperti ini, gitu. Nggak malu. Ya Allah, duit ya Allah, gitu ya. Aduh hutang loba ya pasti ya Allah, gitu ya. Punya nggak kebeli rokok, nggak besok ya Allah, nggak apa-apa, asal sendiri, gitu ya. Jangan apalagi sampai ada yang menyebutkan untuk para imam-imam masjid, untuk para ustadz-ustadz, jangan jadi orang munafik. Mana orang munafik ketika di tempat keramaian, doanya panjang Pak, 5 menit, waduh setengah jam malah. Wah, kenapa ada yang mengamin? Kira di rumah sendiri, Rabbana atina fid dunya. Amin. Munafik gitu Pak. Masih mending ya, mohon maaf, masih mending orang yang ketika di tempat sendiri dia bergancang-gancang, tergesa-gesa, berdoanya seala kadarnya, tapi ketika menghadap dengan Rob, berdoa sendiri dia munajat lebih lama dengan Allah. Itu orang yang dicintai oleh Allah, gitu ya. Daripada orang yang kayak tadi, kira di tempat banyak, wah tuh doa ya, sampai doa mau berak juga dibaca Pak. Allahumma barik lana ngarojak tanah kita ada mana tahan dibaca, gitu. Tapi ketika sendiri mau boro-boro, gitu ya, awas hindari seperti itu. Bahkan nanti di depan dijelaskan nih, khusus untuk para imam masjid jangan jadi orang munafik. Mana? Ketika mengimami, kira imam mah baca susuratannya yang panjang, bahkan ayat kursi Al-Baqarah sekadar tabarok. Kira di rumahnya sendiri kuliah ulhu. Anas sama Palak Binas, ya Allah Palak Binas, kurang berapa paksa kurang Binas, sudah beridan acak nih, gitu ya. Awas menjadi orang munafik. Masya Allah, ayatul munafik sarasul, gitu ya. Jadi ciri-ciri orang al munafik fitnah itu asfal alhamdulillah. Jadi memang kata ulama juga ada ilmu yang bisa menjerumuskan ke dalam nerakanya Allah. Dan memang ilmu kebanyakan bisa menghantarkan seseorang kepada surganya Allah. Makanya gimana digunakannya dan gimana niatnya. Nih ya, kalau misalkan kita niatnya juga jelek, kalau misalkan kita tolak ilmu seperti ini, lah saya niat tolak ilmu, kalau misalkan mendapatkan ilmu supaya bisa debat sama itu orang bisa menang, itu haram, jangan. Kalau untuk hanya hal-hal dunia, jangan, haram. Jadi cukup kita niat mencari ilmu untuk mendapatkan ridha Allah dan menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, itu cukup. Itu ya, jangan kemana-mana niat kita, awas niatnya jangan sampai melenceng kemana-mana. Wa sunnah qira'atu syai'in minal Qur'ani wa huwa ayatun fa aksar.
Nah, dilanjutkan kata Imam Nawawi, disunahkan qiraatu syai'in, membaca surat minal Qur'ani wa huwa ayatun fa aksaru, gitu ya, wa akmalu salasi wal aujahu husulu aslus sunnati bimaduna ayat. Nah, jadi apa disebutnya di sini? Jadi ketika ba'daha, sesudah membaca surat Al-Fatihah, Al-Fatihah fi sholati fardhi au nafli, sunnah kita membaca ayat. Fa'aksaru, itu lebih baik. Kalau ayat yang lebih banyak itu lebih baik, Pak. Makanya ada kan ya di depan tuh diceritakan. Jadi ketika khusus untuk sholat Jumat subuh, itu si imamnya sunnah membaca suratnya sabihis sama hal katakan. Itu sekurang-kurangnya. Kalau misalkan kita hafal surat Jumat dan Al-Munafikun, silahkan baca. Itu lebih baik. Fa'aksaru wa akmalu salasi. Gitu ya. Jadi fa'aksaru itu lebih bagus. Ba'daha ayat Fatihati fi sholati fardin au naflin. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bag-bagannya pun sama. Tidak, misalkan sholat mentang-mentang sholat sunnah, Allahu Akbar membaca surat dulu baru Fatihah, itu enggak, tidak termasuk runtutan. Baik fardu maupun sunnah. Jadi ketika beres membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat. Wadhalika fil awwalayaini. Nah itu pun fil awwalayaini, di dalam rakaat yang awal semuanya, la fi salisatir rubaiyah, tidak di dalam rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat. Mana sholat contohnya? Sholat Isya rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat itu tidak sunnah membaca surat, tidak sunnah. Ada doa khusus di rakaat ketiga sholat Isya, itu kita membaca surat Yusuf. Ada anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Selepas membaca Al-Fatihah, itu rakaat ketiga. Rakaat yang keempat di dalam surat Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu rakaat keempat sholat Isya sunnah. Ada lagi rakaat salisa. Mana rakaat yang ketiga di dalam sholat maghrib? Gitu ya, selepas membaca Fatihah, berdoa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, mungkin sedikit kita tahu ya. Nah, ini kita tahu. Jadi ternyata rakaat ketiga itu selepas membaca Fatihah ada doanya. Ada lagi di dohor dan asar. Kalau dohor dan asar, ketika rakaat ketiga selepas membaca Fatihah, sunnah membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rakaat ketiga, rakaat yang keempat sabu jagat, hafal banget gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah. Nah, jadi kan kalau kita ngaji mah nggak tahu tuh ya. Nggak tahu, nggak baca Fatihah, ternyata ada doanya, Pak. Gitu ya. Nah, jadi di sini ketika bangsa 3, bangsa 4 yang awal luar daripada awal itu tidak sunnah membaca ayat, tapi sunnah membaca doa. Gitu ya, sunnah membaca doa. Wala fisal lisatil maghrib, tidak juga di dalam rakaat ketika sholat maghrib seperti tadi ya. Ketika rakaat ketiga sholat maghrib, tidak disunahkan membaca ayat, tapi sunnah membaca doa yang tadi. Wa yusanu takwilu qiraatil ula ala saniyah. Disunahkan memanjangkan pembacaan rakaat ke awal mengalahkan rakaat yang kedua. Wa ayyakuna ala tartibil mushaf, tapi jangan keluar daripada tartib mushaf. Gitu ya. Seperti mana? Misalkan al-hakumut rakaat pertama, rakaat kedua wal asri. Kan tidak lebih panjang. Jangan dibalik. Nggak boleh dibalik karena alat tartibil mushaf, tidak tartib mushaf. Mushaf maksudnya di dalam Al-Qur'an itu tidak tartib. Jangan misalkan rakaat pertama
wal asri rakaat keduanya al-hakumut. Gitu ya, itu menyalahi aturan. Mana lagi sepertinya rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua inna anzalna baru berdua baik. Nah, itu tidak meruntut. Harus meruntut, gitu ya, harus meruntut. Maksudnya meruntut di sini sesuai mushaf dari surat Amma yatasaalun sampai qul a'udzu birabbin nas, itu meruntut, gitu ya. Jangan dari qul a'udzu birabbin nas sampai ke Amma yatasaalun sampai ke alif lam mim. Gitu ya, itu tidak meruntut, tidak tartibil mushaf. Was suratu afdalu min ba'di surah. Nah, jadi di sini juga dijelaskan satu surat itu lebih utama daripada hanya setengah surat. Nah, kadang-kadang ini lagi ngomongin ilmu lah. Kalau ada imam membaca Allah serta membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, umpamanya akhir surat Al-Baqarah, gitu ya, sampai beres Allahu Akbar, dan rakaat yang keduanya membaca akhir surat Al-Imran misalkan. Gimana itu Ustaz? Baik, cuman ngira keutamaannya. Yang lebih utama satu surat. Maaf, kata Imam Nawawi tokohnya, bagus keneh, lebih abdul keneh orang yang membaca surat Wal Asri sampai beres daripada tadi akhir surat Al-Baqarah yang sedikit. Gitu ya. Yang lebih utama yang Wal Asri, sebab Wal Asri itu satu surat. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Satu surat lebih utama daripada setengah surat doa. Gitu ya, kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Jadi untuk para imam ambillah yang lebih utama. Waduh bener imam, cek mana itu dasar bahasa surat lagi, surat-surat pendek gitu ya. Gitu. Jadi tinggalkan yang setengah surat. Gitu ya, lebih utama satu surat. Wa ayyakuna ala tartibil mushaf. Nah, ada lagi in kana qadraha aw aqallaha. Fa in kana aksaru fa huwa afdalu minha ala mu'tamad. Untuk orang yang mu'tamad memang mengharuskan, jadi lebih utama yaitu membaca surat yang lebih banyak. Umpamanya nih, gitu ya, ada si imam hafal surat Jumat dan surat Munafikun, silakan pakai. Tapi awas, kita hidup muamalah, kita ke belakang dulu tengok. Ini jamaah kita ini kebanyakan yang muda apa aki-aki bangkotan yo, gitu ya. Kalau kebanyakan yang nges kuliah puluh banyak, kasihan berdirinya kelamaan mata takut dempor banyak, gitu ya. Takutnya kapok aja harusnya itu. Ustaznya baca surat sabihis, surat maghrib sabihis kan, gitu ya, kepanjangan, gitu ya. Nah makanya tadi rodina, kalau ada imam yang sekira-kira mahsur, imam mahsur seperti siapa umpamanya ada yang nengok ke sini Habib Umar Al-Hafid, gitu ya, surat Isya, beliau membaca surat yang panjang, ataupun ini kita nih sebagai makmum ridho aja Pak, mahsur. Sebab apa? Imam yang mahsur dan kita ridho, tapi jajal orang yang tidak biasa membaca surat panjang, datang-datang ke depan baca surat panjang, di makmum pasti ibreng, saya kira surat panjang isi pasti gitu kan, sholatnya juga mana nggak beres. Gara-gara apa? Memikirkan unek-unek isi imam brengsek gitu. Awas ya, balik balik jadi apa yang mau dibangun deh sini, masya Allah, gitu ya. Jadi di sini kita mendapatkan ilmu bila mana ada imam yang memang fa'aksaru membaca dia hafid untuk membaca surat-surat satu surat, itu pun harus dipilih si makmumnya ini kira-kira dalam kondisi baik atau misalkan kurang baik. Gitu ya, makanya sunnahnya kan ketika berjamaah tengok ke belakang itu di samping merapikan saf melihat jamaah, gitu ya. Kalau kira-kira 35, 40 ke bawah itu boleh surat-surat yang panjang Pak, sebab bagian bekas. Tapi kalau udah ditengoknya 60 ke atas ulah mah kasihan, gitu ya. Kasihan karena melihat kondisi-kondisi para jamaah.
Itulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sehingga kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati ummil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.